Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Bini Larasati dari kelas 4 PJJB dengan nomor absen 4 akan mempresentasikan materi tentang kompas. Kompas atau Bidu 2 adalah sistem navigasi satelit asal Cina, di mana sistem navigasi satelit ini terdiri dari 35 satelit. Kompas mulai beroperasi di Cina pada bulan Desember 2011 dengan 10 satelit digunakan dan mulai menawarkan layanan kepada pelanggan di kawasan Asia Pasifik pada bulan Desember 2012. Selanjutnya, apa itu konstelasi? Konstelasi satelit sendiri merupakan sekelompok satelit buatan yang bekerja bersama sebagai suatu sistem. Sistem kompas menggunakan 3 jenis satelit, yaitu satelit GEO, Aegis-O, dan MEO. Konstelasi satelit yang digunakan dalam sistem satelit kompas dibagi menjadi 3 tahap berdasarkan proses pembangunannya. Tahap pertama atau fase 1 merupakan tahap BIDU 1 atau BIDU Navigation Satellite Demonstration System. Konstelasi satelit pada fase ini terdiri dari 3 buah satelit berjenis geostasioner. Fase kedua disebut juga BIDU Navigation Satellite System atau BIDU 2. Konstelasi satelit pada segmen ini terdiri dari 5 satelit GEO, 5 satelit Aegis-O, dan 4 satelit MEO. Dan fase yang ketiga, segmen angkasa sistem satelit navigasi kompas akan terdiri dari 35 konstelasi satelit, yaitu 5 satelit GEO dan tidak lebih dari 30 satelit non-GEO yang terdistribusi di 3 bidang orbit. Selanjutnya, distribusi dan periode orbit satelit kompas. MEO atau Medium Earth Orbit, orbit geosentris dengan ketinggian mulai dari 2000 km atau setara dengan 1200 mil hingga tepat di bawah orbit geosinkronus pada 35.786 km setara dengan 22.236 mil, juga dikenal sebagai orbit lingkaran menengah. Ini digunakan untuk pesawat luar angkasa sistem satelit navigasi global seperti GPS, GLONASS, Galileo, BIDU atau Kompas. Satelit GPS mengorbit pada ketinggian 20.200 km setara dengan 12.600 mil dengan periode orbit hampir 12 jam. Berikut gambar ilustrasi distribusi dan periode orbit pada satelit kompas. Yang selanjutnya yaitu segmen kontrol satelit kompas. Segmen sistem kontrol merupakan salah satu bagian penting dari arsitektur satelit navigasi global. Fungsi utama dari segmen kontrol adalah untuk memonitor satelit, mengatur pergerakan satelit, mendefinisikan parameter satelit, dan memproses data-data. Sama seperti segmen kontrol sistem lainnya, segmen kontrol sistem kompas terdiri dari beberapa bagian yang terintegrasi. Menurut China Satellite Navigation Office atau CSNO, hingga saat ini sistem kompas terdiri dari Master Control Station (MCS), Output Station (US), dan Jaringan Monitor Station atau UMS. Berikut gambar skema umum kerja segmen kontrol dalam melayani operasional sistem satelit kompas, terutama dalam menentukan posisi. Jadi, pertama, sinyal ditransmisikan oleh segmen pengguna ke satelit. Selanjutnya, masing-masing satelit melintas menerima sinyal itu dan mentransmisikannya ke monitor station. Monitor station mengumpulkan setiap data dan sinyal dari setiap satelit yang diamati, lalu mengirimkan data pengamatan itu ke Master Control Station untuk diproses dan diolah tentunya. Master Control Station mengolah dan menghitung posisi 3 dimensi receiver berdasarkan data sinyal yang diterima. Melalui Output Station, Master Control Station mengirimkan data yang telah diproses ke satelit. Proses akhirnya berupa satelit menyiarkan atau mentransmisikan sinyal yang telah diolah oleh Master Control Station menjadi data posisi kembali ke pengguna. Pada teknologi satelit navigasi, prinsip CDMA atau Code Division Multiple Access banyak digunakan dalam mendistribusikan sinyal dan frekuensi. Faktanya, GPS dan Galileo menggunakan sistem ini dalam beroperasi dan melayani para pengguna. CDMA tidak hanya dipakai oleh 2 layanan sistem navigasi tersebut, namun juga digunakan oleh sistem satelit navigasi kompas. Perhatikan tabel karakteristik umum sinyal satelit kompas berikut. Dari karakteristik umum sinyal satelit kompas di atas,
Ketahui bahwa sinyal satelit kompas akan mengalami tumpang tindih atau overlay dengan beberapa sinyal yang digunakan oleh sistem GPS dan Galileo. Fakta ini tentu saja akan membawa berbagai macam dampak dalam dunia GNSS nantinya. Karena itu, data dan laporan terperinci dari aspek teknis sinyal dan frekuensi yang digunakan kompas sangatlah penting untuk diketahui agar dapat menilai dampak apa yang akan dibawanya. Baik, selanjutnya yaitu geodesi. Apa itu geodesi? Geodesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Geodesi satelit dapat didefinisikan sebagai sub dari bidang ilmu geodesi yang menggunakan bantuan satelit, baik satelit alam maupun buatan manusia, untuk menyelesaikan problem-problem geodesi. Lalu, bagaimana perkembangan geodesi satelit? Perkembangan bidang geodesi satelit dapat dikatakan mulai lebih semarak dengan diluncurkannya satelit-satelit buatan manusia ke luar angkasa. Pada periode 1958 sampai 1970, periode ini dianggap sebagai periode pembangunan metode dasar untuk pengamatan satelit dan perhitungan dan analisa orbit satelit. Periode 1970 sampai 1980, periode ini pelaksanaan dari proyek-proyek ilmiah geodesi satelit. Pada periode 1980 sampai 1993 adalah masa dari aplikasi teknik satelit dalam bidang geodesi, geodinamika, dan surveying. Selanjutnya, periode 1993 sampai 2000, yaitu pemanfaatan yang luas dan intensif dari sistem satelit navigasi, altimetri, dan indera seperti GPS, GONOS, dan synthetic aperture radar atau SAR. Lalu, apa sih peran dan fungsi dari geodesi satelit? Peran dan fungsi utamanya yaitu satelit sebagai target, titik kontrol atau wahana pengukur, dan satelit sebagai sensor atau probe. Baik satelit alami maupun buatan mempunyai peran masing-masing dalam berbagai bidang, contohnya militer dan komunikasi. Selanjutnya, apa sistem pengamatan geodesi satelit? Sampai saat ini ada beberapa metode atau sistem pengamatan geodesi satelit yang dikenal sebagai astronomi geodesi, fotografi, Sheffield Laser Ranging, LLR, atau Lunar Laser Ranging. Dan yang terakhir, aplikasi sistem pengamatan geodesi satelit pada saat ini sudah sangat luas spektrumnya. Aplikasi dalam bidang geodesi satelit antara lain penentuan parameter orientasi bumi, penentuan model dari bumi, lalu aplikasi untuk keperluan kontrol geodetik yaitu pengadaan kerangka dasar titik kontrol, pembangunan jaringan titik kontrol 3 dimensi yang homogen, dan yang terakhir aplikasi untuk bidang navigasi dan geodesi kelautan yaitu navigasi dan penjejakan baik itu wahana darat, laut, udara maupun angkasa, penentuan posisi untuk keperluan survei permukaan laut. Demikian pemaparan materi tentang kompas dan geodesi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.